Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eunika Sela Aulia Silaen dengan NIM 1324088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kematian Yesus Kristus. Subtopik yang akan dibahas pada hari ini yang pertama itu ada pengertian tentang kematian Yesus Kristus, yang kedua ada apakah tujuan kematian Kristus, yang ketiga ada mengapa Yesus mati di kayu salib, yang keempat ada makna wafat Yesus Kristus, dan yang kelima ada kematian Yesus melambangkan apa. Kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus diperkirakan terjadi antara tahun 30 sampai 33 Masehi di atas salib. Berita penyaliban dan kematian Yesus Kristus dicatat di kitab-kitab Injil dalam bagian Perjanjian Baru Alkitab Kristen. Wafat Yesus Kristus merupakan bukti nyata kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Dia rela menanggung penderitaan dan kematian demi menggenapi rencana penyelamatan bagi umat manusia. Ketaatan Yesus ini menjadi teladan bagi kita untuk selalu setia dan taat kepada Allah dalam segala situasi. Apakah tujuan kematian Kristus? Tujuan Yesus mati di kayu salib adalah untuk menembus dosa umat manusia dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Kematian Yesus di kayu salib memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas kepada manusia. Yang kedua, meredakan murka Allah terhadap orang berdosa. Yang ketiga, membebaskan manusia dari kuasa perbudakan dosa. Yang keempat, menyediakan jalan ke Firdaus bagi umat manusia. Dan yang kelima itu memenuhi hukum alam roh. Mengapa Yesus mati? Yang pertama itu ada Yesus adalah pengganti kita. Pertama, Yesus mati di kayu salib sebagai pengganti kita. Kita semua telah berdosa terhadap Tuhan, baik karena apa yang telah kita lakukan maupun yang tidak kita lakukan. Karena Tuhan itu kudus dan adil. Dia harus menghukum dosa-dosa kita. Dia tidak bisa begitu saja menyembunyikan dosa-dosa kita dan berpura-pura bahwa dosa-dosa itu tidak pernah terjadi. Yang kedua, Yesus memuaskan murka Allah. Upah dosa adalah kematian fisik dan rohani. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, ia mengalami kengerian kematian rohani. Allah mencurahkan murkanya yang dahsyat terhadap dosa kepada Yesus, menghukumnya atas semua dosa umatnya. Allah memperlakukan Yesus seolah-olah ia telah melakukan semua dosa tersebut. Yang ketiga, Yesus menjamin pengampunan kita. Karena Yesus mati di kayu salib, kita dapat diampuni atas semua dosa kita terhadap Tuhan. Bukan sebagian dosa kita, bukan sebagian besar dosa kita. Semua dosa kita, bahkan dosa yang kita anggap buruk. Yesus membuka jalan menuju Tuhan. Tanpa kematian Yesus di kayu salib, kita tidak akan pernah bisa datang kepada Tuhan. Dosa-dosa kita telah memisahkan kita dari Tuhan, tidak akan membiarkan sedikit pun kejahatan masuk ke hadirat-Nya. Jika kita mencoba masuk ke hadirat Tuhan, kekuatan kita sendiri, kita akan hancur. Nah, ada referensi ayat Alkitab. Yang pertama itu dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua ada Yesaya 3 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Yang ketiga ada Markus 15 ayat 24. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Yang keempat ada Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Makna wafat Yesus Kristus itu yang pertama, kesetiaan dan ketaatan kepada Allah Bapa. Wafat Yesus Kristus merupakan bukti nyata kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Dia rela menanggung penderitaan dan kematian demi menggenapi rencana penyelamatan bagi umat manusia. Ketaatan Yesus ini menjadi teladan bagi kita untuk selalu setia dan taat kepada Allah dalam segala situasi.
Yang kedua ada solidaritas kepada manusia. Yesus Kristus tidak hanya mati sebagai manusia biasa, tetapi dia mati dengan cara yang hina, yaitu disalibkan di antara dua penjahat. Hal ini menunjukkan solidaritasnya dengan manusia yang berdosa dan terbelenggu oleh kuasa maut. Kematian Yesus ini menjadi simbol kasih Allah yang tak terbatas kepada manusia. Yang ketiga ada penebusan dosa umat manusia. Kematian Yesus Kristus di kayu salib bukan hanya pengorbanan biasa, tetapi merupakan tindakan penebusan dosa umat manusia. Allah Bapa rela mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia dan memberikan keselamatan kekal. Pengorbanan Yesus ini membuka jalan bagi manusia untuk kembali kepada Allah dan hidup dalam persekutuan yang kudus. Yang keempat, ada persatuan kembali umat manusia dengan Allah. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah, namun melalui wafat Yesus Kristus, manusia beroleh kesempatan untuk kembali dipersatukan dengan Allah Bapa. Kematian Yesus menjembatani jurang pemisah antara manusia dan Allah, sehingga manusia dapat kembali hidup dalam kasih dan anugerah Allah. Kematian Yesus melambangkan apa? Jadi kematian Yesus Kristus itu melambangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, kasih Allah. Kematian Yesus merupakan simbol kasih Allah yang tak terbatas kepada manusia. Yang kedua, ada penebusan dosa. Kematian Yesus adalah tindakan penebusan dosa umat manusia. Yang ketiga, ada pengorbanan terakhir. Kematian Yesus merupakan pengorbanan terakhir yang memungkinkan semua orang menerima pengampunan Allah. Yang keempat, ada tindakan penyelamatan Allah. Kematian Yesus adalah tindakan penyelamatan Allah bagi umat manusia. 5. Ada pembebasan dari dosa. Yesus memberikan nyawanya untuk membebaskan orang-orang berdosa dan menjadikan mereka semua orang benar. Dan yang terakhir itu ada titik akhir penziaraan manusia. Kematian menjadi titik akhir penziaraan manusia di dunia. Yang terakhir itu bagaimana kita dapat mengaplikasikan kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita dapat menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua, kita dapat belajar untuk mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita, seperti Yesus yang mengampuni dosa manusia. Dan yang terakhir, kita dapat menteladani ketaatan Yesus kepada Allah Bapa dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Sekian presentasi saya tentang kematian Yesus Kristus. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.